Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabatku tercinta di Inspirasi Bu Nurul. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dilimpahi keberkahan dalam segala hal. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang dengan rasa syukur ini insya Allah Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nah, kali ini saya akan berbagi sebuah cerita yang insya Allah dari cerita ini nanti kita akan bisa mengambil sebuah pelajaran, yang dengan pelajaran ini kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi, terutama bagi kita kaum ibu, kaum wanita, para calon ibu yang menginginkan, mengharapkan dzurriyyah keturunan kita menjadi dzurriyyah keturunan yang solih dan solihah. Nah, dikisahkan ada seorang anak kecil yang sedang asik bermain pasir. Nah, di saat yang sama, sang ibunda dari si anak ini tadi juga sedang asik memasak di dapur. Nah, karena akan kedatangan tamu istimewa, maka sang ibunda juga akan mempersiapkan sajian yang istimewa juga. Maka dengan segala upaya dipersiapkanlah dengan sebaik-baiknya supaya tidak mengecewakan sang tamu. Nah, jika cerita ketika makanan-makanan sudah tersaji rapi di atas meja, sajian sudah terhidang dengan sempurna, sudah siap untuk dinikmati, tanpa terduga sang anak yang tadi di luar sedang asik bermain pasir dengan tangan yang masih menggenggam pasir masuk ke dalam rumah, kemudian menaburkan pasir ini tadi di atas makanan-makanan yang sudah disajikan. Masya Allah, betapa kagetnya sang ibunda. Juga kalau kita membayangkan dan itu terjadi pada diri kita, kita sudah capek-capek memasak mulai dari pagi, sudah kita persiapkan dengan demikian rapi, kemudian tanpa terduga rusak semuanya, rusak tanpa terduga sebelumnya. Nah, bagaimana perasaan kita? Apakah kita masih bisa mengkontrol emosi kita? Masihkah kita bisa menahan amarah kita? Masihkah apa yang keluar dari kata-kata meluncur dari lisan kita adalah kata-kata yang tetap baik, yang lembut untuk anak kita, atau sebaliknya? Nah, kita lihat bagaimana sikap sang ibunda kepada sang anak. Sebagai manusia, tentu saja sang ibunda juga punya perasaan marah, geram, karena begitu kecewanya dan sama sekali tidak menduga ini akan terjadi. Maka meluncurlah kata-kata keras dari sang ibunda. Idhab ja'alakallahu imama lil haramain. Perhatikan kata-kata sang ibunda. Idhab ja'alakallahu imama lil haramain. Pergi engkau, semoga Allah menjadikan engkau imam di haramain. Masya Allah, subhanallah. Dalam kondisi hati sedang marah, tetapi yang keluar dari lisan seorang ibu masih tetap bisa terkontrol, masih bisa tertata. Bahkan yang keluar itu adalah sebuah doa, menginginkan putranya menjadi seorang imam di Masjidil Haram. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Anak yang saya ceritakan tadi saat ini sudah tumbuh menjadi dewasa, dan benar, sang anak sekarang sudah menjadi salah satu imam besar di Masjidil Haram. Siapakah beliau? Kalau saya sebutkan namanya tentu sudah tidak asing lagi bagi kita kaum muslimin muslimat. Beliau adalah Syekh Sudes Abdurrahman
As-Sudais yang tartilnya, lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'annya bisa sangat menyejukkan hati, menenteramkan jiwa, dan tartilnya itu menjadi favorit bagi kebanyakan kaum muslimat di dunia. Nah, beliau bahkan menjadi seorang hafizul Quran, menjadi seorang penghafal Al-Quran di usia yang masih sangat dini, usia 12 tahun. Masya Allah, sungguh luar biasa. Bagaimana sang ibunda mendidik putranya sehingga bisa berhasil sukses sedemikian rupa seperti ini. Ternyata memang sang ibunda Syekh Sudais sangat menginginkan sang putra menjadi seorang imam di Masjidil Haram, dan beliau sangat berharap sang putra akan menebarkan manfaat, akan memberikan kebaikan bagi lingkungan sekitarnya, bahkan dunia. Nah, bisa terwujud dengan berkat doa dari sang ibunda. Nah, tentu saja ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu usaha, ikhtiar maksimal, juga pendidikan yang semuanya butuh pengorbanan. Dalam keseharian, sang ibunda senantiasa memanggil sang putranya dengan wahai Abdurrahman, wahai hafidhal Quran, wahai sang penghafal Al-Quran, wahai ya Imam Al-Haramain, wahai Imam Masjidil Haram. Nah, pertanyaannya, kita mampukah ketika kita dalam keseharian kita, ketika kita sedang senantiasa berinteraksi dengan anak-anak kita, kemudian pada suatu saat anak-anak kita menguji hati kita, menguji kesabaran kita, masih mampukah kita senantiasa melafalkan, menata kata-kata kita dengan tetap baik walaupun dalam keadaan marah? Bahkan di dalam kemarahan masih tetap kita selipkan doa. Pernah suatu saat ada seorang yang curhat kepada saya, bertanya, "Bunda, bagaimana supaya saya bisa sabar menghadapi anak-anak? Anak-anak itu begitu menyita emosi, menyita emosi kita, menyita energi kita." Nah, apa yang bisa kita sampaikan? Maka bahwa ketika kita dalam keadaan kondisi yang tidak kondusif, ingin marah, ingin meluapkan apa-apa yang di dalam hati kita supaya tidak menjadi suatu beban yang semakin membebani begitu berat untuk diri kita. Makanya saya sampaikan, kalau marah memang itu adalah lumrah bagi kita manusia biasa. Marah, silahkan marah. Marah kepada anak-anak silahkan, tetapi dengan marah yang bagaimana? Nah, tentu saja bukan marah kemudian kita luapkan emosi kita, kemudian kita ucapkan kata-kata yang mungkin tidak terkontrol, kemudian sampai akhirnya justru dari kata-kata ini akan bisa menghancurkan masa depan dari putra-putri kita. Maka dalam keadaan marah, tetaplah hati kita berusaha untuk dingin, tetaplah kita memakai logika kita. Sebentuk sebagaimanapun anak kita itu adalah buah hati kita, buah cinta kita, itu adalah amanah Allah yang dititipkan Allah untuk diri kita. Maka dalam keadaan marah silahkan marah, tetapi tetap di dalam marah itu tetap terselip doa. Misalkan ini sudah seperti mau ambrol, mau bagaimana meluapkan, tapi nanti nak kamu akan jadi seorang ulama misalkan, atau ya Allah pasti nanti kamu akan menjadi seorang dokter yang akan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kata-kata ini kita tandaskan, kita ucapkan walaupun dalam keadaan marah, tapi tetap terkontrol, bagaimana bisa tertata dengan baik dan bahkan itu menjadi sebuah doa. Nah, kita belajar dari sang ibunda Syekh Sudais ini. Dalam keseharian, kemudian doa-doa senantiasa terlantunkan, dan ibu, jangan lupa, seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Al-Um Madrasatul Ula. Maka
jangan lupakan, jangan abaikan, jangan biarkan apa yang menjadikan harapan kita akan pupus, akan luluh, akan tidak terwujud, bahkan menghancurkan putra-putri kita karena kita mengikuti emosi kita yang tidak bisa kita kontrol. Tetap berusaha, tetap kita memohon pertolongan Allah, karena sejatinya kita tidak bisa apa-apa tanpa dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap pertolongannya dengan memohonkan segala harapan-harapan kita, dan kita ingat bahwa anak-anak adalah sebuah anugerah indah untuk kita. Ada 4 tipe di dalam anak, mudah-mudahan kita mendapatkan tipe yang pertama. Apa tipe yang pertama? Tipe yang pertama adalah qurrata a'yun, anak-anak yang menjadi penyejuk mata dan penenang jiwa kita, seperti termaktub di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga anak-anak kita menjadi qurrata a'yun dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, Allahumma amin. Kemudian yang kedua adalah tipe sebagai perhiasan dunia. Kemudian yang ketiga adalah sebagai fitnah atau ujian. Dan yang keempat, mudah-mudahan kita terjauhkan anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Lebih jelasnya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nah, itu ada 4 tipe anak di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa belajar dan belajar, kita bisa mengiringi anak-anak kita menuju kepada kesuksesan, sukses dunia sampai di akhirat kelak. Dikumpulkan di dunia dalam keadaan bahagia dan selamat, nanti juga dikumpulkan kembali di surganya Allah dalam keadaan sa'adah wassalamah fit dunia hatal akhirah. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Selamat berjuang kaum ibu, kaum yang senantiasa kuat untuk mengatasi segala problematika apapun, khususnya ketika kita menghadapi putra-putri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.